Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, dia ditunjuk untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia pun meninggal disebabkan oleh wabah penyakit dan dimakamkan di suatu daerah di Jordania. Bahkan Abu Ubaidillah bin Jarrah memiliki beberapa keutamaan dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin atau orang yang paling amanah, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, Rasulullah SAW yang merupakan sosok yang sangat kita cintai telah menjelaskan bahwa ada 10 sahabatnya yang telah dijamin masuk surga. 10 sahabat itu merupakan orang-orang yang gigih dalam berjuang dan membantu dakwah Rasulullah SAW, sehingga Islam dapat berkembang dengan pesat berkat perjuangan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam perjalanan dakwah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan ujian serta rintangan yang sangat berat, sehingga beberapa sahabat harus kehilangan keluarga, harta, dan meninggal syahid demi membela agama Islam. Maka dari itu, sebagai balasan atas perjuangannya yang sangat luar biasa, para sahabat pun mendapatkan ganjaran, yaitu masuk surga di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka pada video kali ini kita akan membahas 10 kisah sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Kisah ini sangat penting untuk kita ketahui sebab bisa menjadi teladan dan juga motivasi untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah kekasihnya. Bagaimana kisah mereka? Ayo kita bahas. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang satu ini merupakan sahabat terbaik yang selalu setia menemani perjuangan Rasulullah dari awal hingga akhir. Beliau bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa, atau yang sangat populer dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, atau berusia sekitar 61 tahun. Beliau merupakan salah satu sahabat yang sangat awal memeluk Islam dan merupakan sahabat utama Rasulullah SAW yang selalu setia mendampingi Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang langsung memimpin umat Islam sebagai khalifah pertama yang dibaiat untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah hingga memberikan julukan kepadanya, yaitu As-Siddiq, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat jujur dan berkata benar. Abu Bakar pun telah banyak melakukan keberhasilan ketika berdakwah menyebarkan Islam. Ia berhasil mengislamkan banyak tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga dalam sejarah umat Islam, dan bahkan juga terjun langsung dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang sangat tegas dalam melawan kebatilan. Bahkan setan pun takut kepadanya. Sahabat yang satu ini merupakan sahabat yang sangat unik karena Umar bin Khattab masuk Islam setelah ingin melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Namun Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Namun sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang sangat dihormati sekaligus ditakuti oleh orang-orang Quraisy saat itu. Beliau pun juga dikenal sebagai orang berperangai kejam, bengis, dan juga berani. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di kota Mekah dan wafat
pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi dan berumur kisaran 60 hingga 61 tahun. Umar bin Khattab pun juga merupakan sahabat senior Rasulullah dan selalu setia mendampingi Rasulullah bersama para sahabat lainnya untuk berdakwah menyebarkan Islam. Hingga Rasulullah SAW juga memberikan julukan kepada Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda, karena kecerdasan dan keberaniannya dalam membedakan yang hak dan batil. Sehingga ketika Abu Bakar akan wafat, maka Abu Bakar pun mencalonkannya untuk menjadi penggantinya, sehingga Umar bin Khattab pun menjadi khalifah dan orang pertama yang menyandang gelar sebagai Amirul Mukminin. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah. Beliau juga selalu setia mendampingi Rasulullah dan para sahabat lainnya untuk berdakwah menyebarkan Islam. Beliau pun masuk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraiz dari suku Absams, dua suku kaya dan terpandang di Mekah. Ayahnya yang bernama Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Utsman bin Affan pun menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zun Nurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga umat Islam yang juga merupakan khalifah dengan masa kekuasaan terlama dalam sejarah umat Islam. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah SAW dan juga menantu dari Rasulullah. Sebab Ali bin Abi Thalib menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Beliau juga merupakan salah satu pemeluk Islam awal, dan meski usianya masih sangat muda dibanding sahabat lain, namun ia pun telah banyak terlibat dalam berbagai peran besar kepada dakwah Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Makanya tak heran ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan wafat, maka Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat umat Islam dan menggantikan Utsman bin Affan. Dan dalam sudut pandangan orang Sunni, Ali bersama dengan tiga pendahulunya tergolong sebagai Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi di sisi lain, kelompok Syiah memandang bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang harusnya menggantikan Rasulullah saat itu untuk menjadi khalifah, sehingga mereka menganggap kepemimpinan tiga khalifah sebelumnya dipandang tidak sah. Adapun masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam, karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat Islam yang berawal dari terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Namun terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Sunni dan Syiah tetap sepakat mengenai kepribadiannya yang soleh dan adil. 5. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia merupakan pemuda Quraisy yang memiliki strategi berdagang, cerdik, pintar, dan juga dermawan. Selain berperang, membela jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Talha bin Ubaidillah adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak harta yang melimpah. Semasa mudanya, Talha adalah pebisnis sukses hingga ia bergelar hartawan. Meski masih muda, Talha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Walau sangat berlimpah harta, kekayaan itu tidaklah membuatnya sombong.
ia justru sangat dermawan dan sangat suka berderma, karena ia pusing bagaimana menghabiskan harta yang dimilikinya itu. Kekayaan Talha tidaklah kaleng-kaleng, sebab saat itu Talha menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, senilai 700.000 dirham atau setara dengan 35 miliar rupiah. Kemudian istrinya, Su'dah binti Auf, menyarankan untuk membagikan harta tersebut kepada fakir miskin. Menyetujui saran istrinya, maka Talha pun membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Talha juga dikenal suka memodali para pemuda muslim yang sudah cukup usia untuk menikah tetapi belum mampu untuk menikah. 6. Zubair bin Awam. Zubair merupakan sepupu dan saudara ipar dari Rasulullah SAW. Zubair termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Adapun usianya baru 15 tahun saat ia mengucap 2 kalimat syahadat. Zubair merupakan sosok yang dermawan, berani, dan juga perkasa. Suatu hari, Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Zubair pun langsung menghunuskan pedangnya, lalu berkeliling di kota Mekah, laksana tiupan angin untuk mencari sumber berita. Seandainya berita tersebut benar, maka Zubair bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal kepala orang-orang kafir. Namun pada suatu tempat, ia pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika pamannya, Naufal bin Khuwailid, mengetahui Zubair telah memeluk Islam, ia sangat marah dan berusaha menyiksanya. Maka Zubair dimasukkan ke dalam karung tikar, kemudian dibakar. Sebuah riwayat menyebutkan ia memeluk Islam ketika berusia setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dia sempat hijrah ke Habasyah, akan tetapi tidak tinggal lama di sana. Kemudian dia menikah dengan Asma binti Abu Bakar dan hijrah ke Yashrib yang kemudian bernama Madinah. Ia mempunyai seorang putra bernama Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan bayi muslim pertama yang lahir di Madinah. 7. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Dengan kekayaan berlimpah, ia justru dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia memiliki watak yang dinamis, tawadu, dan juga cemerlang. Beliau disebut sebagai sahabat Rasulullah yang paling akhir masuk surga karena proses hisab hartanya yang berlimpah. Adapun rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram dan juga syubhat atau yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara, dan juga untuk agama Allah. Abdurrahman semakin giat bersedekah sejak mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, berilah pinjaman kepada Allah, niscaya Dia lepaskan kedua kakimu. Maka Abdurrahman pernah menjual tanah seharga 1000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya, Bani Zuhra, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin. Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang bakal berperang. Bahkan dia juga menyumbangkan 1500 unta. Kekayaan tak membuat Abdurrahman menjadi kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan dermawan. Bahkan selain harta, ia rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan membela Islam. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai Sa'ad bin Malik dan memeluk Islam pada usia 17 tahun. Beliau memiliki keutamaan, yaitu doanya selalu diterima. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa Sa'ad selalu dikabulkan olehnya. Sa'ad merupakan pribadi yang sangat berani, gigih, dan juga mahir dalam memanah. Bahkan Sa'ad sangat dikenal ketika memimpin pasukan perang dalam pertempuran Al-Qadisiyah dan kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 651 Masehi. Bahkan beliau juga merupakan sahabat pertama yang melepaskan anak panah untuk membela agama Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu dan juga orang yang pertama terkena anak panah musuh." 9. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga
yang berasal dari golongan kaum muhajirin, serta merupakan sahabat Nabi yang termasuk paling awal memeluk Islam. Namun sebelum memeluk Islam, beliau mengikuti agama ayahnya yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga merupakan adik ipar dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Karena menikah dengan Fatimah binti Khattab, beliau juga selalu setia menemani Rasulullah dalam berdakwah dan juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidillah bin Jarrah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ia terlahir dari suku Quraisy yang sangat terhormat di Mekah. Beliau memiliki sifat yang jujur, rendah hati, dan menyenangkan. Rasulullah SAW pernah meminta Abu Ubaidillah memimpin perang Khabat. Ia pun mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah Rasulullah wafat, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, dia ditunjuk untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia pun meninggal disebabkan oleh wabah penyakit dan dimakamkan di suatu daerah di Jordania. Bahkan Abu Ubaidillah bin Jarrah memiliki beberapa keutamaan dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin atau orang yang paling amanah, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 10 kisah sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Semoga bisa memotivasi kita dan menjadikan teladan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.